Selamat pagi, kembali lagi di channel ini ya, yang berisi perjalanan harian menembus jalan kota di Jakarta, menerobos jalan-jalan kemacetan di Jakarta. Ini sekarang di hari Selasa 7 April. Ini di jam 7 pagi. Mudah-mudahan hari ini kondisi lalu lintasnya lancar ya, seperti kemarin, seperti hari Senin, di pagi hari dan di sore hari. Karena kemarin rata-rata perjalanan itu kurang lebih 1 jam. Sore hari, pagi hari juga sama 1 jam. Mudah-mudahan di hari ini juga sama. Ini juga mungkin ya faktor lalu lintasnya lancar, mungkin ada kebijakan dari pemerintah ya. Memang ada perubahan di waktu kerja. Yang sebelumnya seminggu itu 5 hari, sepertinya ada perubahan untuk WFO-nya kurang lebih 50% ya. Kurang lebih 50%, atau mungkin ada bahkan yang 60%. Mungkin ya mempengaruhi kondisi arus lalu lintas. Tapi kemungkinan sepertinya tidak semua sektor yang melakukan perubahan waktu kerja. Pas coba gue kemarin baca-baca di mana? Baca-baca di berita. Gue cek di berita. Awalnya seperti sekarang ini masih di sektor pemerintahan ya. Sektor pemerintahan yang menerapkan perubahan waktu bekerja. Untuk di sektor swasta, gue belum dapat informasi sih apakah mereka menerapkan juga atau tidak. Tapi kalau kita lihat sih kemungkinan swasta masih belum kali ya, karena mereka kan sistem bekerja kan mereka dihitung melalui per hari ya pendapatannya. Memang yang bisa berubah-berubah itu yang paling mungkin ya pemerintah, yang paling mudah berubah-ubah kebijakan itu memang di sektor pemerintah sendiri ya. Jadinya mereka bisa bisa fleksibel, karena memang kalau tidak salah sih pas gue cek itu memang ada aturannya ya. Ada aturan yang memperbolehkan bekerja dimanapun, dalam kondisi-kondisi tertentu seperti saat ini kan. Sebelumnya kan juga pernah tuh ada pandemi, dan sekarang memang ada krisis yang sudah di depan mata ya, karena kan ada perang di Timur Tengah sana. Jadinya punya dampak bagi semua negara. Mungkin itu guys, sepengetahuan gua. Tapi setidaknya memang perubahan-perubahan waktu kerja ini memang sudah ditetapkan ya, sudah dilaksanakan
oleh instansi pemerintahan. Nanti gue nggak tahu nih kalau dari sisi swasta nih, gue nggak tahu nih berapa informasi nih dari sisi swasta, apakah diterapkan atau tidak. Karena gue yakin pasti berbeda-beda ya. Misalnya dari sisi swasta ya A nanti mungkin bisa terapkan, tapi nanti dari yang swasta yang lainnya mungkin tidak, akan berbeda-beda ya. Atau mungkin 100% swasta itu masih belum ditetapkan. Ini gua berangkatnya di jam 7 tadi ya. Kemarin sebelumnya di jam setengah 7. Biar mau tahu nih gue semakin siang apakah macet atau enggak nih. Ini ada truk sampah lagi ya guys. Kemarin macetnya tuh di sini karena truk sampah. Jadi memang agak tersendat, terjadi bottleneck. Kemarin ada 3 titik lokasi sampah kemarin ya di hari Senin yang mempengaruhi arus lalu lintas. Nanti info guys di tempat kerja kalian, apakah diterapkan kebijakan bekerja dimanapun atau mungkin masih normal. Ini gue yakin kalau ada diterapkan WFA atau bekerja dimanapun itu jalan tuh gue yakin juga seperti dulu ya pandemi ya. Ini sudah ada sudah ada bukti yang terjadi yang pernah dilaksanakan di Indonesia saat terjadi penerapan kebijakan bekerja dimanapun atau WFA atau WFA, work from anywhere atau work from home ya, monggo lah, intinya tidak bekerja di kantor. Itu kondisi lalu lintasnya sangat-sangat lancar dan yang pasti kan mempunyai dampak positif yang sangat besar kan, dari apapun itulah, dari lingkungan, dari dari BBM, terus dari psikis masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun transportasi umum. Mau tidak mau kan pasti transportasi umum juga lancar. Sejauh ini sih yang gue lewatin yang sebelumnya macet masih lancar lah ya. Nggak tahu nanti di depannya nih gimana kondisinya nih.
Ini juga nih di simpang Kampung Makassar atau Makassar ini biasanya juga macet. Tapi kalau gue lihat terpantaunya masih apa ya, masih landai aja ya, masih lancar lah. Ini di simpang Kampung Makassar juga masih lancar. Nih di sini kemarin macet tapi karena apa ya? Macetnya karena ada truk sampah di sini. Gue nggak tahu apakah ini kejadian masih sama. Kalau masih sama, wah PR juga nih truk sampah ini nih di jam operasionalnya nih. Salah jalan. Seharusnya ngambil dari sisi kanan. Tadi macetnya karena ada apa ya? Ada perlambatan karena simpang. Gasnya jalanannya becek karena bekas apa ya, bekas pedagang yang berjualan ikan. Dan nah ini kan bener guys, masih aja juga truk sampah di sini. Nah kalau ini kemungkinan macetnya sampai simpang Cilitang, tapi sini juga sedang ada galian. Nah kalau sekarang ini galian apa ya, kabel nih sekarang nih, sepertinya buat, kalau tulisannya serat optik, kabel telekomunikasi.
ambil aja guys buat ngebantu mereka. Kalau gue sih saran gue kalau ada orang yang memberikan apa petugas yang memberikan selembaran harga motor, ambil aja guys. Itu kita sama aja membantu mereka. Kayaknya sih gue dapat informasi jika per lembarnya itu dihitung berapa lah gitu. Apa guys, kasih aja guys. Kita membantu orang kan juga kita mendapatkan berkah. Sorry nih guys ya, ada suara lagu. Gue nggak tahu kedengaran kenceng atau enggak. Ini juga sama nih guys, ini juga selalu macet di sini nih menjelang simpang Cilita nih. Selalu macet sini. Hampir nyerempet. Ini gua lewat. Ini gua kalau belok kiri sebenarnya males banget ya. Belok kiri ini PR banget ini. Tapi kita coba dulu ya belok kiri lah ya. Biar aja lah macet-macet. Kita coba dulu. Ini kalau di sini macetnya itu di lampu merah yang mau Kalibata, udah itu. Macetnya di lampu merah doang ini. Kalau ini sih sebenarnya apa ya?
biarpun macet tapi masih jalan gimana ya. Di sini memang biasa guys, sulit kalau di sini mah pasti macet sini nih. Di Dewi Sartika ini yang menjelang lampu merah lampu merah yang mau ke arah Kalibata. Kalau di sini macetnya banyak faktor. Di sini ada bukan median juga nih di dekat Di dekat lampu merahnya. Tuh kayak tadi tuh guys, bikin macet, orang muter. Padahal dia seharusnya kena lampu merah di sini, dia nggak mau ini aja, nggak mau ikutin lampu merah. Sebenarnya harusnya itu ditutup itu.
Wah, di sini macet nih guys. Ini berarti yang ke arah Semangginya. Oh enggak nih guys, sorry, putaran ini. Gue kira macet sampai Apil. Sini kan ada putaran. Biasanya kalau di sini mulai macet berarti ke arah Semanggi lagi parah-parahnya macetnya berarti. Ini juga udah kena imbasnya nih. Yang mau lurus sudah kena imbas macet yang ke arah Semanggi. Ini agak tersendat sih ini. Oke, kita gas lagi. Aduh, bahaya tuh. Ini ya, menempuh resiko. Ya, capek sedikit nggak apa-apa lewat jembatan penyeberang kan. Tapi yang penting nyawa selamat atau tidak ada kecelakaan. Kasihan juga baik soalnya. Nggak macet nggak ya? Ada tuh nih guys. Oh, lancar. Jadi aman. Kita lewat sini. Kalau macet baru kita lewat lajur sebelah kanan. Tapi saat ini kondisinya lancar.
banyak yang nyebrang. Kita udah berada di Kampung Melayu. Oh, sebelah kiri macet parah, guys. Oh, di sini macet juga. Ini hari ini di sini macet, guys. Jatinegara nih. Ini kita harus keluar nih. Karena di sini kalau udah macet udah nggak bisa kemana-mana lagi. Bisa kali sini ya? Keluar ya? Bisa lah. Oke, kita harus keluar nih. Gak bisa lewat sini, stuck. Coba gue gak tau ya apa stucknya sampai ya guys, untuk kita keluar, guys. Parah macetnya. Ini hari ini macetnya parah nih di Jatinegara nih. Depannya apalagi tuh Transjakarta semua. Wah, udahlah, kita nggak bisa nyalip. Tapi kalau di sini kan enak nih, masih bisa nyalip kanan kiri. Masih ada space. Macetnya parah, guys. Kita harus ke kiri aja nih. Ini sebenarnya apa ya? Ini macet ini salah satu faktor ya kalau gue lihat ya, guys ya. Di sini faktornya itu banyak crossing. Ini ada berapa lajur? 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 lajur. Nah, yang dari arah gue ini, guys, ini ada yang mau belok ke kanan. Ada yang mau belok ke kanan. Dan yang dari arah
lajur paling kanan mau belok ke kiri. Wah sudah, crossing dah. Jadi ini di sini cukup crowded sini karena crossingnya cukup banyak. Nah ini kayak gini guys, nih mau belok ke kiri, nah ada yang mau belok ke kanan. Terus ditambah lagi di depan ini ada apa? Ada fasilitas pejalan kaki buat nyebrang. Tambah itu lagi. Ini kayak gini jadinya lama nih. Ini kayak gitu motong lagi. Nah, udah kita selepas Jatinegara aman. Nanti kita cek nih di Salemba Keramat. Sebelumnya nih Matraman dulu nih. Parah nggak di Matraman nih? Di sini lancar, tidak ada antrian. Kayaknya yang ke arah kiri lancar ya, di atas juga lancar. Makanya di sini sudah mulai lancar di sini. Yang biasanya macet.
Oke, belakang klakson terus. Nih depan mau belok nih, jadi gue harus ngambil kanan nih. Dia mobilnya kayak mau masuk ke UI nih. Ini di Salemba Keramat ini masih apa ya? Ya emang agak lebih ramai lagi ya dibandingin kemarin. Ini lebih ramai, tapi masih lancar sih kalau gue bilang mah. Nggak stuck, nggak sampai stuck ya, masih jalan. Tapi memang ada di satu titik memang agak tersendat. Tapi kalau gue lihat sih masih overall sih masih oke lah ya, masih lancar. Oh, ini ada yang parkir juga mobil. Ini gue nggak tahu nih macet apa lagi sih. Karena di depan kelihatan ada yang parkir bis. Karena di sini biasanya nih macetnya pasti ada. Oh ya bener. Di depannya ada apa? Ada bis parkir di hotel apa tuh namanya? Di depannya ada hotel, jadi ada parkir dan ada anak SMA kali ya? Apa ya? Iya guys, sini macetnya tuh kayak kemarin ada truk sampah parkir dan udahlah gitu lah. Nah di mobil itu guys, orang mau ke kiri tapi dia ngambil kanan. Ini di situ sering terjadi tuh guys. Sebelum simpang apa Senen.
Nih di sini juga hati-hati guys, nih kendaraan ada yang lurus nih, jadi harus hati-hati. Nih kita udah sampai di Monas. Kalau di sini sih sudah lancar lah, kecuali kalau ada demo. Nah itu beda lagi di Monas nih. Oke guys, sepertinya sampai di sini dulu ya perjalanan kita di pagi hari ini. Yang tadi ada beberapa macet. Semoga kalian juga perjalanannya juga aman, santai, lancar.